Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Jumpa kembali dalam channel belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk menyusun abstrak, merancang logika riset secara singkat dan efektif. Sebagai pendahuluan bahwa abstrak adalah ringkasan penelitian yang menjawab 5 pertanyaan: what, why, how, what you found, and what it means. Tentang apa yang diteliti, mengapa penting untuk diteliti, dan bagaimana penelitian dilakukan. Selain abstrak, teman-teman semua bisa mencoba membuat proposal ringkas yang bentuknya praabstrak untuk membantu merancang logika riset dengan ringkas dan padat. Biasanya cukup menjawab pertanyaan 3 awal ini: apa, mengapa, dan bagaimana. Untuk komponen pertama tentang apa yang diteliti, teman-teman semua hendaknya menulis tentang background atau introduction, pendahuluan yang menceritakan tentang konteks dan situasi. Biasanya menjawab 2 hal ini. Yang pertama adalah menjelaskan latar belakang umum masalah yang dihadapi di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan kondisi nyata atau lingkungan masalah itu terjadi, idealnya sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman sekalian. Kemudian untuk komponen mengapa, yang pertama adalah hendaknya teman-teman semua menyebutkan urgensi serta manfaatnya, yang biasanya menjawab 4 hal ini: mengapa masalah ini perlu, siapa yang akan mendapatkan manfaat atau yang sudah mendapatkan manfaat, dampak jika tidak diteliti, kemudian kelemahan pendekatan yang ada. Jadi keempat ini bisa membantu teman-teman semua untuk membuat kalimat urgensi dan manfaat untuk menjustifikasi mengapa penting dilakukan riset tersebut. Kemudian komponen mengapa penting yang kedua adalah problem statement serta tujuan, yang biasanya ada 4 pointers. Yang pertama adalah menyebutkan area ketidaktahuan atau masalah-masalah baru, kemudian celah dalam literatur atau pustaka atau pengetahuan yang sudah ada, kemudian hal yang perlu ditingkatkan apa, kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah riset untuk mengisi gap. Untuk poin keempat ini untuk mengantarkan pada poin metodologi, how, bagaimana riset ini dilakukan. Pada bagian ini teman-teman semua menunjukkan metodologi yang digunakan. Biasanya tergantung datanya. Kalau jenis nominal ordinal berarti kualitatif karena bukan angka. Kemudian jika interval atau rasio, maka datanya kuantitatif. Dan biasanya pada judul-judul kuantitatif, misal teman-teman semua mencantumkan kata efektivitas, maka bisa dilakukan teknik analisis menggunakan UJT atau NKN. Kemudian jika hubungan antara bla 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 dengan bla 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 bla, ini biasanya menggunakan teknik analisis data korelasional. Kemudian untuk pengaruh, biasanya menggunakan teknik analisis data regresi, faktor-faktor, analisis faktor. Untuk 2 pertanyaan terakhir teman-teman semua, yaitu menyajikan temuan utama serta kesimpulan utamanya. Biasanya tinggal nanti di bab 4 atau bab 5 atau di discussion and result untuk penulisan jurnal.
teman-teman semua untuk menyajikan ini biasanya lupa untuk menyebutkan dua hal ini. Yang pertama adalah batasan yang tidak dibahas, kemudian lokasi atau kelompok fokus penelitian. Bisa jadi dua hal ini bisa membantu keberterimaan dari jurnal ataupun tugas akhir untuk bisa dikembangkan lagi. What it means, dampaknya itu teman-teman semua bisa memberikan alternatif masalah kepada para peneliti-peneliti yang sudah membaca riset teman-teman semua. Dalam abstrak sudah disajikan pada bagian akhir biasanya untuk menyebutkan batasan yang belum dibahas pada riset teman-teman semua. Kemudian lokasi dan fokus penelitiannya bisa dikembangkan. Jadi lebih luas misalnya atau lebih fokus pada bagian variabel dependennya atau moderatornya atau lainnya. Jadi ini peluang bahwa dengan membaca abstrak dari Anda yang buat, maka peneliti lain akan bisa mengajukan riset-riset barunya. Sebagai penutup, bahwa abstrak dan pra-abstrak menjadi pondasi logika riset. Kemudian karena abstrak itu ringkas dan jelas, maka teman-teman semua gunakan bahasa yang ringkas serta jelas. Apabila di tugas akhir, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi, biasanya ada dalam 3 paragraf. Paragraf pertama menjawab tentang apa dan kenapa. Paragraf kedua menjawab tentang metodologi. Kemudian paragraf ketiga menjawab tentang temuan serta dampaknya. Apabila di jurnal ilmiah cukup 1 paragraf dan disesuaikan jumlah kata sesuai dengan template dari target jurnal teman-teman sekalian. Kemudian jangan lupa untuk menghubungkan tiap bagian secara logis. Variabel-variabelnya dicantumkan dalam abstrak dan fokus pada urgensi serta kontribusinya. Biasanya dengan abstrak yang baik ini, para editor in chief atau managing editor selain membaca judul dan keyword, lebih suka membaca abstrak. Semakin abstraknya baik, urgensi serta kontribusinya jelas, ada unsur novelty-nya, insya Allah bisa dilanjutkan pada editorial board. Kemudian sebagai penutup, dengan pra-abstrak yang baik, teman-teman semua sudah menyusun peta riset yang kokoh. Demikian, semoga bisa membantu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.